Assalamualaikum Pak Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat dengan cuaca yang cerah begini. Iya Pak. Sebenarnya podcast kita kemarin Pak ya. Ya, Cuma berhubung insyaallah. Bapak lagi di luar kota, jadi kita undur hari ini Pak ya. Ya, alhamdulillah. Boleh tahu Pak, kegiatan Bapak kemarin di luar kota apa Pak? Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Yang Waalaikumsalam saya Bapak. hormati host kita Mas Noval. Ya Bapak, terima kasih Pak. Semoga podcast ini semakin maju dan memberikan kontribusi yang terbaik buat Kota Tarakan. Oke Pak. Berkaitan dengan kegiatan saya kemarin di Tanjung Selor, karena saya juga sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, biasalah untuk absensi dan rapat dan semua anggota di Kalimantan Utara. Sekaligus saya menyaksikan pernikahan teman saya Pak Faisal Fikri, anggota Dewan Perwakilan Bulungan yang lalu. Itu dia, sehingga baru malam ini kita bisa melaksanakan podcast ini. Bapak Maulana Ahmad ya Pak ya? Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Saya sudah sering dengar Pak nama Bapak Maulana nih. Sudah tidak asing di telinga saya pribadi Pak. Karena saya juga memang orang Tarakan Pak. Jadi apa betul Bapak Maulana ini sekarang jadi ketua umum di Majelis Al Khairat? Kebetulan kemarin sudah 3 tahun yang lalu kami bentuk Majelis Al Khairat ini, dan saya dipercayakan kepada teman-teman anggota, terutama Habib Said Jufri, Said Jubair Al Jufri, yang mempercayakan kami untuk memimpin Majelis Talim Al Khairat yang ada di Kota Tarakan ini. Kata orang, tidak ada tali rotan terjadilah. Iya. Jadi Al Khairat ini Pak terbentuknya sejak kapan? Ya, tadinya kami hanya perkumpulan kecil aja. 3 tahun yang lalu, di tahun 2022 setelah COVID, kita mempunyai pesan khusus dari Al-Rahim rahimahullah Habib Abu Bakar bin Husin Al-Attas di Jakarta melalui Habib Jubair, karena beliau itu adalah guru supranatural dari Habib Jubair. Dia berpesan supaya kalian membentuk di sana sebuah majelis taklim. Nah, di samping itu juga kami juga mendapat arahan dari Ustadz Mutahar yang sebagai ketua Pondok Pesantren Al Khairat di Kalimantan Utara ini, di Tarakan, di Tanjung Selor, untuk merestui pembentukannya. Nah, ya itulah cikal bakal Majelis Taklim Al Khairat ini terbentuk di Kota Tarakan, dan tepatnya dari awal di sini, di rumahnya Habib Jubair. Sebelumnya kita kembali dulu Pak ya ke depan Pak ya. Kita urut dulu ini satu-satu Pak. Terima kasih Pak Maulana sudah hadir di Palji Podcast ya Pak ya. Jadi gini Pak, Al Khairat ini majelisnya apa sih sebenarnya majelisnya? Ya, tujuan Majelis Al Khairat ini dibentuk, kita pertamanya misi kita adalah syiar agama. Kemudian syiar agama itu kita sisipkan dengan semacam ilmu pengetahuan agama, baik itu syariat, hakikat, kemudian ilmu pendidikan secara umum, sehingga anak-anak muda, anak-anak generasi muda ini kita sisip dengan samping ilmu pengetahuannya, kita juga masukkan dengan iman dan takwa untuk mendidik mereka untuk mandiri nanti. Itu tujuannya. Jadi Al Khairat ini sebelum Bapak kenal Khairat ini dari mana Pak?
Eh, Memang sejarahnya kan itu Habib Jubair ini juga kan waktu kecilnya kan di lingkungan Al-Herad. Kemudian Ustadz Mutahar yang di Tanjung Seller itu paman mereka. Jadi memang dari orang tua dulu, saya juga dulu masih kecil-kecil, di samping saya sekolah SD, sekolah umum, sorenya sekolah Al-Herad saya di Kampung Arab dulu di Tanjung Seller. Nah itu saya merasa terpanggil juga, artinya saya dengan Habib Jubair ini mendirikan Al-Herad di Tarakan ini memang satu jalur gitu, artinya nyambung dan tidak begitu lama sehingga terbentuknya majelis Al-Herad. Iya Pak, saya sengaja memang mengundang Bapak sebagai ketua umum karena menurut saya itu Al-Khairat sudah sangat besar sekali itu menurut saya. Ya. Bahkan bukan cuma di Kaltara tapi juga di Indonesia, begitu kan Pak? Betul. Jadi kalau di luar negerinya, negerinya itu dia di mana? Apakah di Arab Saudinya kah atau di mana? Kita di Indonesia ini pengurus besarnya itu ada di Palu, Sulawesi Tengah. Nah itu keberadaannya juga itu kan tempo dulu itu ada mereka semacam pedagang-pedagang dari Yaman. Ya kalau di Jazirah Arabnya daerah Yaman itu masuk ke Indonesia. Nah, salah satu tujuannya ke Indonesia itu di samping menyiarkan agama, ya pendidikan agama. Sehingga cikal bakal awal sekali di Indonesia ini di Sulawesi Tengah itu di Palu, yang dibawa oleh pendirinya Habib Salim Al-Jufri. Oke. Bentar Pak ya, sebelum kita lanjut ke cerita kita yang lebih seru, kita ngopi dulu Pak. Bel, kopi Bel. Ini ekstra kopi, ini ya. Ya, ini kopi dari Kopi John nih Pak. Kopi John. Ini Kopi John ini salah satu sponsor kita di Palji Podcast nih Pak. Kopi John yang ada di Kampung Baru ya. Betul Pak, yang ada di Kampung Baru. Rame itu di situ. Ya. Kebetulan di situ juga ada lab musik. Masih ada lab musiknya. Masih ada lab musik. Dan di situ Pak, dia bukanya sampai subuh Pak. Sampai subuh ya. Sampai subuh. Satu-satunya kafe yang ada di Tarakan itu sampai subuh di Kopi John itu. Ya. Wah ini Mas Bella ini servisnya memuaskan ini. Terima kasih cangkir kopinya. Kopi John Pak. Kopi John ini biar dia buka sampai malam di sana, saya kira cukup aman. Iya. Karena bersebelahan dengan kapal lain. Oke Pak ya, kita kembali ke topik Pak ya. Iya. Jadi cikal bakal menurut Pak Maulana ini di Al-Khairat ini seperti apa? Ya itu tadi, artinya samping ada pesan dari guru-guru rahimahullah kita di Abu Bakar, terus kemudian kita yang di Tanjung Seller. Itulah mulanya kita mendirikan Majelis Taklim Al-Herad. Nah, isi dari Majelis Taklim ini kalau kita mengajak semua pemuda maupun baik orang tua itu kita kerja keras, tapi dengan berkah Majelis Taklim ini berselawat. Jadi selawat itu yang menyentuhkan sanubari hati-hati semua manusia yang ada di lingkungan majelis ini, terutama anak-anak muda. Di samping dari mulut ke mulut, nah, sehingga yang tadinya beberapa 5 sampai 10 orang, sekarang sudah rata-rata 60 sampai 70 orang hadir setiap malam Jumat setelah malam Jumat. Ya. Itu lokasinya di mana Pak? Ini lokasinya di Jalan Adi Watarman, tempat kita podcast sekarang ini. Di rumahnya Said Jubair Al-Jufri 3 tahun yang lalu. Saya tidak menyangka juga, kami
paling tidak berpesanlah kepada anak-anak muda bagi yang tidak punya kegiatan pada saat malam Jumat merapat ke sini. Kita setelah berselawat adakan semacam tausiah ya sekitar 5 menit 7 menit untuk kalau mereka pulang. Jadi ada bekas nanti setelah majelis itu dibawa pulang dan mereka cerita. Nah, di samping berkas selawat itu juga telah tercukuplah hati-hati setiap insan yang mendengarnya hingga mereka datang ke sini tanpa diundang. Kita berharap juga doa-doa kita supaya tambah hari tambah real kegiatannya. Jadi bagaimana Al Khairat ini untuk mengajak anak-anak muda kita sekarang nih Pak, untuk menghadiri acara majelis? Ya itu tadi pertama dari mulut ke mulut dari teman-teman anak-anak sekolah ini, teman-temannya sekolah, anak-anak SMP, SMA. Nah, di samping itu kita ada program juga karena saya kebetulan di Dewan Pendidikan. Jadi anak-anak ini yang misalnya tidak sanggup melanjutkan lapor ke saya. Nanti kita fasilitasi dia mau sekolah di mana, mau melanjutkan di SMA mana, SMK mana, kita bantu. Gratis. Dan apabila kita seperti saya nih Pak ya, saya sudah tahu tempatnya di sini dan majelisnya saya juga sudah tahu di malam Jumat dan saya datang hadir tuh itu tidak masalah. Nah itu kita senang sekali. Oh gitu Pak ya? Kita senang sekali mereka datang, kita kenalan habis itu kan. Nah, kita berharap ya jangan malam itu aja, Ya. rutin setiap malam Jumat, setiap minggunya. Ya di sini juga setelah itu kita adakan makan-makan ringan yang disediakan oleh Said Jubair, tuan rumah. Lumayanlah kalau saya lihat, saya kan sudah pengalaman juga ke majelis-majelis yang ada di Tarakan. Ini rutinitasnya tetap bertahan. Artinya menu makanannya, kemudian tausiah-tausiahnya ustadz yang mengisi. Malah nanti ada ustadz itu dia udah janji untuk kita baca kitab. Berhubung dia masih ada kegiatan di luar, kita isi dengan tausiah aja. Ya tidak lama, sampai paling lama 10 menit. Habis itu kita sholat isya berjamaah, makan, selesai. Nah yang disenang anak-anak ini acaranya itu singkat, padat, dan mengena gitu. Ada hadrahnya. Hadrah ini juga semacam pemicu sebenarnya. Semacam pemicu, motivasi mereka ke sini. Mereka sambil berhiburan, kita sambil belajar ilmu-ilmu agama. Oh di dalam majelisnya itu Pak, dia ceramah dulu gitu. Karena kita salawat dulu. Salawat diselingi dengan kasidah atau Rabana. Rabana. Jadi tiba itu. Nah, setelah itu kita kan baca kitab, kitab gundul gitu Pak ya. Kita kitab salawat. Oh kitab salawat, oke. Kisah Rasulullah ketika dia lahir sampai dia meninggal. Itu kisah dengan tapi kisah itu dibawa dengan nada. Jadi setelah itu kita doa, ceramah, tausiah, sholat, bisa makan. Oh itu dalam majelisnya tuh Pak ya, seperti itu ya gambarannya. Kalau ada misalnya informasi yang penting berkaitan dengan sekolah, kami sampaikan. Artinya ada maupun kerja, misalnya ada lamaran kerja sini, silakan teman-teman yang belum kerja, kemudian sekolah yang mau meningkatkan. Kami sampai membantu untuk meneruskan ke gubernur bagi yang mau sekolah ke Yaman, ke luar negeri, dan fasilitasi dengan Ustadz yang ada di Tanjung. Ya menurut saya itu sangat luar biasa positif sekali kan? Daripada mereka berkeliaran tanpa jelas tujuannya. Betul. Iya. Saya rasa itu sangat luar biasa sekali. Jadi di setiap Jumat ini Pak, apakah di rumahnya Habib terus melaksanakan majelisnya atau pindah-pindah ke lokasi-lokasi di tempat teman-teman yang lainnya? Nah, sementara karena di sini
alamat Yayasan Al-Khairat itu Mm-mm. sekaligus tempat majelisnya di sini. Oke. Kecuali misalnya kita ada undangan nanti dari teman-teman, mungkin ada hajat di rumahnya, ya kita ke sana. Jadi Majelis Al Khairat ini di mata pemerintahan itu seperti apa sekarang? Nah ya, alhamdulillah pemerintah Kota Tarakan merespon positif terhadap keberadaan kami ini. Dengan etikat baiknya itu kami melapor ke kantor Kesbang Kota Tarakan, melapor diri bahwa keberadaan Majelis Taklim ini. Kemarin saya sendiri yang melapor karena dan kita sudah diterima dengan surat balasan dari Kesbang bahwa keberadaan kita di Kota Tarakan ini sudah sah. Kemarin juga 4 hari yang lalu saya diundang rapat dengan Dirjen Kesbang Pol Jakarta. Jadi melalui Zoom meeting dia menyampaikan di situ berkaitan dengan ormas. Kami ini kan termasuk ormas, Majelis Al-Khairat ormas, keberadaan ormas dan legalitas ormas. Nah, di dalam rapat Zoom meeting itu tahapan-tahapannya sudah kita lalui dengan menyurat dari pemerintah Kota Tarakan, kemudian malah disederhanakan lagi ya birokrasinya. Kami tidak perlu sampai ke Jakarta membuat akte notaris karena kita sudah menginduk ke Komda Al-Khairat. Jadi di atas kami ini Mas Noval ada yang namanya Komda Al-Khairat Kalimantan Utara. Apa itu Pak? Komda itu komisaris daerah. Jadi di atas Komda ini ada yang namanya pengurus pusat PB, pengurus besar pusat Al-Khairat yang ada di Palu. Nah, jadi kita bertingkat. Kami ini sebagai rantingnya dari Komda. Kalau di perusahaan itu sebagai anak perusahaan lah, yang berkembang, yang langsung ke masyarakat berkaitan dengan kegiatan Majelis Taklim. Al Khairat ini Pak setahu saya Al Khairat ini bukan cuma hanya majelis saja Pak ya? Ya. Ada kayak pondoknya Betul. gitu. Selain Ya. pondok apa Pak? Ya, itu tadi kami sudah nyampaikan bahwa di bawah Komda ini kami keberadaan Majelis Taklim Al-Khairat ini yang bergerak di bidang ini majelis saja. Nah, kemudian yang bergerak di bidang pendidikan formal itu ada di Tanjung Selor, Pondok Pesantren Al-Khairat. Ya, itu. Kalau di Tarakan sendiri Pak? Di Tarakan kita ada juga pondok bangunannya sudah berdiri di Juwata. Juwata di depan perumahan Korpri. Itu tahun ini insya Allah kita sudah menerima murid. Nah itu ketuanya Habib Zubair. Oh, ketuanya Habib Zubair ya. Alhamdulillah dia dipercayakan Ustadz Mutahar, pengurus pusat pondok yang di Tanjung untuk mendirikan pondok di situ. Itu lumayan besar. Tahun ini juga ada bantuan dari pemerintah kota untuk bangunannya. Kemudian dari provinsi untuk jalan. Lumayan sudah, nanti kita bisa jalan-jalan lah ke sana. Lokasi yang jual itu sebelah mana tuh Pak ya? Setelah kalau mau perumahan PNS sebelah kiri kan, dia terus sedikit naik itu sebelah kanan. Oh. Nah, depan Bumik itu. Iya. Besar tuh, nanti di situ di samping bangunan kelas. sudah jadi Pak? Kelasnya sudah jadi, kelas sementara. Itu 2 lantai nanti, 1 lantai sudah clear, nanti jadi. Nanti di situ lengkap loh, boarding school, asrama aja putra dan putri. Tapi itu ke depannya. Tapi sudah kita perencanaannya sudah ada. Insya Allah lah dalam ini kita bertahap lah Bang. Kita bangun kelasnya dulu. Pak Ketum, saya pengen sekali nih berbincang-bincang dengan yayasan pondok pesantren yang ada di Tanjung Selor. Pak Kiainya saya pengen sekali nih Pak Ketum. Ya. Bagaimana nih Pak Ketum nih? Insya Allah Bisakah lah. memfasilitasi Palji podcast bersama tim buat berbincang-bincang langsung dengan Ketuanya kan? ketua pesantrennya? Alhamdulillah lah. Kita juga nih sekali lagi terima kasih dengan podcast apa tadi namanya Mas Nova? Palji podcast. Palji podcast. Ini pertama kali loh kami ada perhatian dari
media sosial, media podcast ini. Insya Allah kapan waktunya nanti kita koordinasikan pengurus Pondok Pesantren Al Khairat Ustadz Mutahar di Tanjung. Dan di sini juga nanti setelah Tanjung kita di sini. Kalau di sini kan mudah aja kan. Openingnya boleh lah. Ya. Apakah nanti kita duduk satu meja dengan ketua Pondok Pesantren Tanjung dengan ketua Pondok Pesantren yang di sini. Siapa aja itu. Ini juga kita keberuntungan buat kita kali. Kita mensosialisasi kepada masyarakat, di mana nanti mungkin orang tua yang menginginkan anaknya fokus untuk pendidikan agama, nah, dia kan bisa menyalurkan ke kita. Sekarang ini juga saya aja lah punya anak, saya kepingin sekali anak saya itu duduk di sekolah agama gitu, fokus. Jadi gini Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang Kota Tarakan saat ini Pak? Ya. Kota Tarakan ya saya tanya Pak Maulana ini sebagai Ketua Umum Majelis Al Khairat. Ya, kalau saya lihat pandangan saya pribadi lah, di Kota Tarakan ini karena kotanya di antara Kalimantan Utara ini penduduknya paling besar, kemudian kemajuan kotanya paling maju, kemudian pembangunannya juga paling maju di antara Kalimantan Utara. Nah, di situ perlu sebuah yayasan pendidikan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan iman, imtak dan takwa. Karena kita lihat kehidupan di Kota Tarakan ini bukan main pengaruh-pengaruh dari luar, itu sudah di mana-mana kalau kita lihat. Nah, kemudian saya kemana-mana juga, alhamdulillah majelis taklim di Kota Tarakan ini lumayan cukup banyak juga. Nah, ini mengimbangi kemajuan Kota Tarakan, kemajemukannya, kemudian pengaruh-pengaruh dari luarnya. Diperlukan majelis taklim yang bergerak di bidang agama, sehingga generasi muda, anak muda itu tidak ada semacam filternya lah, keseimbangannya, sehingga tidak cepat terpengaruh gitu. Pak, kita kembali lagi ke Al Khairat Pak ya. Itu majelisnya itu di malam Jumat itu saat ini sudah berjalan 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun. Itu selama 3 tahun tuh kurang lebih ada berapa orang yang ada di dalam majelisnya tuh? Ya, perkembangannya cukup memuaskan lah ya. Ada perkembangan kemajuan gitu, bukan hanya statis ya, dari perkumpulan 5 sampai 10 orang meningkat jadi 20, 30 sampai dengan 70-an, saat 80 ini, kadang-kadang. saat ini. Kalau kita ngadakan yang besar itu lumayan ada 100-an lebih. Kalau kegiatan besar itu. Ya mudah-mudahan lah. Ini kan positif kan kalau saya lihat. Betul Pak. Saya sangat tertarik juga Pak dengan Al Khairat ini Pak. Ya mudah-mudahan setelah sahabat Palji Podcast ini menonton, mereka bisa DM Palji Podcast bertanya-tanya tentang Al Khairat ini seperti apa, nanti bisa kami langsung sambungkan ke Pak Ketum atau enggak melalui kami bisa bawa anak-anak muda Tarakan ini untuk kembali lagi mengingat kepada yang mencipta ya, begitu Pak ya. Terakhir Pak, pesan buat anak-anak muda Tarakan. Ya, karena kita ini juga mempunyai kewajiban ya sebagai sama muslim untuk mengingatkan sama muslim. Kalau kita lihat kehidupan di dunia luar itu sekarang, apa yang tidak bisa dilihat, apa yang tidak bisa diikuti, semua ada dalam satu genggaman. Betul. Nah, kalau kita tidak menjaga dan membentengi diri kita dengan ilmu agama, kita mudah terpengaruh, baik itu dengan kejahatan elektronik dan kejahatan yang berdasi, itu mudah sekali kita ikut karena bayangannya tuh duit semua. Betul. Nah, kalau kita tidak membentengi diri kita dengan bersalawat, dengan ilmu
semua agama. Itu mudah sekali goyah. Ya, jadi kita berharap pada anak-anak muda maupun orang tua lah, tidak ada kata terlambat kalau kita mau mengisi kehidupan kita dengan agama. Bekal kita nanti di kemudian hari, bekal kita kepada anak-anak soleh. Kita kan mendambakan anak kita ini anak soleh. Nanti dia yang mendoakan kita kalau kita sudah tidak ada. Mari bergabung di Majelis Taklim Al Khairat di Jalan Aditya Warman, di rumahnya Said Jubair, setiap malam Jumat, tidak dipungut bayaran, dan kita mengisi ilmu-ilmu agama yang ada di Majelis Taklim ini dan bersalawat. Siapapun juga, kalangan muda, anak-anak, silahkan merapat. Nanti mungkin bisa ikut-ikutan dulu, nanti bisa kena sinar nurnya Muhammad, nanti ya bisa melainkan untuk rutin hadir di Majelis Taklim Al Khairat. Kita berharap begitu. Terima kasih. Terakhir nih Pak ya, bagaimana pandangan Bapak tentang Palestina Merdeka? Oh iya, tadi barusan sebelum kesini saya melihat juga berita itu. Ternyata Israel ini masih membabi buta juga. Betul Pak. Betul-betul manusia yang di dalam Al-Quran itu manusia akhir zaman, manusia dajjal di akhir zaman. Ya, kita tidak bisa ikut berperang ke sana, bela. Ya, kita pertama kali kita bisa mendoakan. Kita mendoakan kepada pejuang-pejuang Palestina maupun pejuang-pejuang Islam yang ada di negara Arab sana untuk membantu rakyat Palestina yang tidak berdaya. Samping doa, kan di media sosial itu ada semacam bantuan materi, misalnya ya 100.000, 50.000. Terbuka untuk kita memberikan bantuan. Kemudian ada beberapa yayasan yang akan datang, kita akan. Salah satunya ini Yayasan Habib Rizik. Ini dia akan datang nanti dengan misi kemanusiaan bela Palestina. Habib Rizik mau datang Pak ya? Ya, rencananya. Nah, kita juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Tarakan yang peduli pada Palestina. Peduli Palestina ini bukan hanya agama Islam aja, masuk agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, silakan, karena ini sudah misi kemanusiaan. Siapapun dia, agama pun dia, bangsa apapun dia, kalau dia tertindas, dijajah, kita wajib untuk membantu dan membela dalam segi apapun. Yaitu kita berharap kalau Majelis Taklim kita juga sudah menyampaikan kepada jemaah kita supaya siap membantu. Oke, terima kasih Pak Maulana Alhamdulillah. waktunya. Mungkin bincang-bincang kita cukup sampai sini Pak ya. Nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi Pak Maulana dengan bincang-bincang kita yang lebih menarik lagi, lebih kopinya nambah lagi. Iya, kopinya nambah lagi. Kopi John. Kopi John. Oke, terima kasih Pak Ahmad Maulana, terima kasih kru, terima kasih Pak Habib Jubair. Sekian mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.